Jean Piaget, seorang ahli epistemolog dan juga seorang psikolog yang lahir pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1980, telah menyumbangkan banyak hal bagi dunia pendidikan. Sekalipun demikian, Piaget pernah mengatakan dengan terus terang bahwa dirinya tidak senang untuk menjadi seorang guru atau pendidik. Ia juga sempat mengatakan bahwa mengajar bukan hal yang menarik minatnya. Kendati demikian, kemampuan Piaget untuk mendeskripsikan pendidikan yang baik untuk anak-anak amatlah dihargai hingga saat ini dan menjadi salah satu titik acuan bagi beberapa metode pendidikan. Keterampilan Piaget juga sangat istimewa. Pada usia 15 tahun, ia berhasil mempublikasikan sebuah jurnal internasional mengenai riset ilmiah dan pendekatan ilmiah. Menurut Piaget, sains atau pendekatan ilmiah adalah satu-satunya cara yang valid untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan baginya, refleksi filosofis dan juga introspektif hanyalah untuk membantu mengembangkan kebijaksanaan tertentu. Namun hal yang terpenting yang dikatakan oleh Piaget adalah sains dan ilmu pengetahuan itu sendiri yang akan menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Jean Piaget kemudian menjauh dari introspeksi filosofis karena baginya satu-satunya hal yang valid adalah mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri tentang riset dan juga pendekatan ilmiah. Maka suatu ketika Jean Piaget pergi untuk bekerja di Paris bersama dengan Janet, Pierron, dan Simon dan bekerja dalam suatu laboratorium yang didirikan oleh Binet. Pada laboratorium ini, ia baru mengetahui kekayaan pemikiran dari anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan. Dan dari sini pula lah menjadi cikal bakal dari metode pendidikan. Piaget memberikan suatu metodologi. Metodologi Piaget ini berusaha untuk mengasosiasikan tiga pendekatan tradisional barat yang kerap kali tidak menemukan jalan tengah. Ketiga metodologi itu adalah, yang pertama adalah metode empiris dan ilmu eksperimental. Yang kedua adalah metode deduktif hipotesis logika matematika. Dan yang ketiga adalah metode historis kritis dari ilmu sejarah. Kemudian, yang menjadi subjek akan penelitian dari Piaget adalah anak-anak yang diperiksa pada suatu rumah sakit tertentu. Pada anak-anak yang sedang dirawat inilah, Piaget menemukan adanya struktur pengembangan dari kemampuan mereka untuk menerima pengetahuan. Beberapa waktu kemudian, subjek dari penelitian Piaget ini beralih ketika ia dipanggil di Jenewa. Saat di Jenewa, ia melihat anak-anak yang ada pada lingkungan situasi normal, terutama pada sekolah-sekolah yang ada di zaman itu. Salah satu institusi pendidikan yang saat itu menjadi penelitian utama dari Piaget adalah institusi yang berdasarkan dengan pendidikan yang disarankan oleh Jean-Jacques Rousseau, yaitu Maison des Petits. Di institusi inilah Jean Piaget kemudian mengembangkan penelitiannya akan perkembangan psikologi anak dan juga perkembangan akan pendidikan anak dalam mengetahui sesuatu. Kemudian pandangan Piaget mengenai pendidikan. Pendidikan bagi Piaget adalah sebuah tantangan utama bagi setiap orang. Piaget menyampaikan bahwa kekayaan umum dari semua peradaban adalah pendidikan dari seorang anak. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pendidikan yang baik menurut Piaget? Piaget menyampaikan bahwa pemaksaan atau coercion adalah metode pengajaran yang terburuk yang dilakukan oleh suatu institusi pendidikan. Maka dari itu, dengan tegas, Piaget menyatakan untuk menolak pendidikan yang berbasis pada pemaksaan pengetahuan kepada anak-anak. Alih-alih melakukan pemaksaan kepada anak-anak, Piaget malah menyarankan sebuah pendidikan mengenai pentingnya partisipasi aktif dari suatu siswa itu sendiri. Sebagai seorang psikolog, Piaget juga menyampaikan bahwa pendidikan yang baik itu bertumpu pada sisi psikologis anak. Setelah mengetahui metode pendidikan,
Kemudian bagaimana mengenai sekolah dari Jean Piaget itu sendiri? Kita mengetahui bahwa Jean Piaget menghendaki suatu pendidikan tanpa adanya paksaan. Maka dari itu pula, sekolah yang diimpikan oleh Jean Piaget adalah sekolah dengan tanpa paksaan kepada para murid untuk mengetahui seluruh informasi atau pengetahuan, tetapi malah membantu para murid untuk bebas bereksperimen. Bebas bereksperimen di sini adalah bukan hanya sekedar para murid dituntut untuk sekedar menonton demonstrasi yang dilakukan oleh para guru, melainkan para murid memiliki kesempatan secara nyata dan secara real untuk melakukan percobaan-percobaan ilmiah yang dilakukan di sekolah. Jean Piaget mengajarkan adanya trial and error. Sekalipun para murid itu gagal dalam melaksanakan eksperimen yang mereka lakukan, mereka memiliki kesempatan untuk mencobanya lagi, sampai mereka benar-benar mengetahui pengetahuan yang sedang mereka gulati. Maka di sini Jean Piaget menyarankan suatu adanya peran aktif dari siswa itu sendiri dan juga kemandirian dari siswa itu sendiri. Di sini para siswa dituntut untuk bekerja aktif dan mandiri tanpa adanya batasan waktu dan juga memiliki banyak fasilitas serta waktu yang diberikan. Maka sekolah yang ideal bagi Jean Piaget adalah sekolah yang tidak memiliki buku teks wajib, melainkan memiliki sumber-sumber referensi tertentu untuk membantu para guru untuk membuka kacamata para murid mengenai dunia pengetahuan yang begitu luas. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Jean Piaget menuntut para siswa untuk merekonstruksi kebenaran-kebenaran yang ada dalam ilmu pengetahuan, alih-alih mereka hanya menerima apa yang sudah jadi dalam buku-buku teks wajib. Misalnya saja mengenai matematika. Pada pelajaran ini difasilitasi oleh pendidikan sensori motorik, di mana para siswa dituntut untuk secara berani melakukan eksperimen-eksperimen atau melakukan secara nyata atau mempraktekkan secara nyata perhitungan-perhitungan dengan menggunakan indera-indera mereka. Operasi matematika itu berasal dari sebuah tindakan, bukannya dari intuisi belaka. Maka, dalam hal mengerjakan matematika, anak itu harus bertindak. Misalnya saja anak-anak diberikan beberapa koin untuk menghitungnya dan menghitung jumlah nominal pada koin-koin tersebut. Disitulah pengajaran matematika itu benar-benar terjadi secara nyata dan secara real dan bukan hanya berdasarkan intuisi belaka. Walaupun demikian, mereka juga dituntut untuk memahami logika matematika yang mana itu keluar dari intelek mereka sendiri, yang mereka pahami dari indera-indera mereka. Kemudian, Piaget menjelaskan mengenai pendidikan dan psikologi. Bagi Piaget, mengajar merupakan suatu seni, dan psikologi itu sendiri adalah ilmu. Maka, seni dalam hal mengajar itu perlu dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari psikologi. Bagi Piaget, mengajar itu adalah melatih pikiran anak, yang mana pikiran anak itu berasal dari anak sendiri. Maka dari itu dibutuhkan suatu ilmu psikologi untuk mengetahui anak itu secara mendalam dan untuk mengetahui secara realistis apa saja yang menjadi kepentingan kebutuhan pokok dan juga cara kerja berpikir dari seorang anak tersebut berdasarkan ilmu psikologi. Jean Piaget menyampaikan bahwa pengajaran eksperimental tidak bisa tanpa adanya bantuan psikologi. Jean Piaget pun menyampaikan bahwa aturan psikologis yang paling mendasar adalah manusia itu tidak menyukai diberitahu apa yang harus dilakukan, melainkan biarkan manusia itu untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan sendiri. Disinilah Jean Piaget membangun suatu embriologi kecerdasan, yang mana manusia itu berusaha untuk membangun suatu pengetahuan itu sendiri dalam diri mereka dan dalam diri pengetahuan yang mereka miliki. Jean Piaget menyampaikan secara lebih mendalam bahwa guru itu harus menjauhkan diri dari para murid. Mengapa demikian? Karena agar para murid itu sendiri dengan kreativitasnya mampu menemukan pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam diri mereka dan membentuk suatu embriologi kecerdasan. Tingkatan mereka kemudian dialami melalui pencapaian, kesulitan dan keterampilan para murid itu sendiri dengan tujuan untuk menjadi lebih sadar akan pengetahuan yang mereka kembangkan. Maka disinilah Jean Piaget menunjukkan adanya konstruktivisme genetik. Yang pertama adalah penekanan pada psikologis anak, dan yang kedua adalah mementingkan analisis epistemologis. Pada penekanan psikologis anak
Anak-anak akan dilihat mengenai latar belakang mereka dan juga bagaimana cara mereka bertindak, serta bagaimana hal-hal yang menjadi kecenderungan mereka. Sedangkan dalam hal mementingkan analisis epistemologis, bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan dari hal-hal yang mereka alami secara nyata. Jean Piaget menyampaikan adanya teori konstruktivisme dalam pendidikan. Menurut Jean Piaget, teori konstruktivisme diperoleh melalui dua cara. Yang pertama adalah asimilasi dan yang kedua adalah akomodasi. Asimilasi adalah suatu proses di mana integrasi dari konsep yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Hal ini diupayakan supaya peserta didik yang awalnya hanya memiliki konsep-konsep yang belum sempurna, kemudian dibantu oleh para guru untuk disempurnakan dan juga ditambah-tambahkan agar memiliki konsep yang lebih sempurna. Cara yang kedua adalah akomodasi. Dalam tahap akomodasi ini, para guru membantu untuk membentuk konsep baru yang dimiliki oleh para siswa. Hal ini terjadi karena para siswa menemukan bahwa konsep awal yang mereka miliki tidak sesuai dengan pengalaman yang mereka rasakan. Oleh karena itu, para guru membantu untuk menemukan suatu konsep baru. Dalam teori Jean Piaget ini juga disebutkan adanya skema. Skema adalah pandangan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswa itu sendiri. Dalam teori konstruktivisme ini, terjadi perubahan skema yang dimiliki oleh para siswa. Para siswa yang awalnya memiliki skema yang mendasar, kemudian perlahan akan ditambahkan dan disempurnakan, serta dijadikan baru untuk memiliki konsep atau skema yang lebih sempurna. Kemudian dalam teori konstruktivisme ini, Jean Piaget masih menekankan bahwa adanya seorang guru atau tutor hanyalah untuk menjadi mediator atau fasilitator bagi peserta didik. Mereka bukanlah sebagai sumber utama di mana para peserta didik itu menemukan pengetahuan, melainkan mereka hanyalah membantu untuk membuat peserta didik menjadi semakin aktif untuk mempertanyakan segala sesuatu yang ada di realitas. Mereka berusaha untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan melalui indera mereka dan juga melalui pengalaman-pengalaman mereka. Guru dan tutor hanya untuk mendampingi mereka supaya mereka memiliki self-interest terhadap seluruh pengetahuan yang ada. Jean Piaget kemudian dalam salah satu penelitiannya menemukan adanya tahap perkembangan kognitif yang dimiliki oleh anak-anak. Tahap perkembangan ini dibagi menjadi dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah sensori motorik, tahap kedua adalah pre-operasional, tahap ketiga adalah operasional konkret, dan tahap terakhir adalah operasional formal. Pada tahap pertama, sensori motorik, dimulai ketika anak itu lahir sampai berusia 18 bulan. Pada tahap sensori motorik ini, anak-anak terbiasa menggunakan indera-indera mereka untuk mengetahui apa saja yang ada di sekitar mereka melalui indera-indera mereka. Mereka bisa melihat, mereka bisa mencium, mereka juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Disinilah tahap sensori motorik itu sangat berperan pada usia 0 sampai 18 bulan. Kemudian lanjut pada tahap pre-operasional. Pada tahap pre-operasional ini dimulai pada usia 2 tahun sampai usia 7 tahun. Pada tahap pre-operasional ini, mereka mulai memahami realitas dengan adanya simbol-simbol yang mereka temukan. Simbol-simbol ini kemudian membantu mereka untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar mereka. Kemudian setelah itu, pada tahap operasional konkret, dimulai pada umur 7 tahun hingga 11 tahun. Pada tahap operasional konkret ini, mereka hidup dalam suatu realitas serta pengalaman, dan mereka bisa menemukan suatu struktur logis, bisa memahami logika pemikiran, dan bisa mengetahui apa saja yang penting dalam setiap peristiwa-peristiwa yang mereka alami secara nyata. Kemudian tahap terakhir, operasional formal, itu pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap operasional formal ini, mereka mampu berpikir tanpa bantuan benda-benda atau juga tanpa bantuan dari peristiwa konkret. Mereka sudah mampu menggunakan akal budi mereka untuk mengetahui seluruh realitas dan juga mampu mengetahui struktur logis dari setiap persoalan yang ada dan mampu menangkap pengetahuan dengan baik. Demikianlah penjelasan teori konstruktivisme oleh Jean Piaget. Hai semuanya, kali ini kita akan berbicara mengenai filsafat pendidikan oleh Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada tahun 1870 di Chiaravalle,
sebuah provinsi kecil di Ancona, Italia. Ayahnya adalah seorang tentara pejuang dengan pemikiran yang tradisional dalam memandang peran wanita dalam masyarakat. Sedangkan ibunya berharap Montessori dapat menjangkau sejauh mungkin apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Montessori memiliki minat pada matematika, sehingga orang tuanya mengirimkannya ke Roma agar ia mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Montessori juga memiliki minat pada bidang mesin, biologi, dan juga kedokteran. Hingga pada usia 26 tahun, ia menjadi dokter wanita pertama dari Italia. Setelah ia lulus, ia kemudian bekerja di sebuah klinik psikiater di Universitas Roma. Ia pun mulai bertemu dan berjumpa dengan anak-anak yang memiliki permasalahan mental. Montessori beranggapan bahwa keterbelakangan mental lebih kepada permasalahan pendidikan ketimbang permasalahan medis. Kemudian, pada tahun 1907, ia mulai mendirikan sebuah lembaga pendidikan atau sekolah di daerah yang kumuh, yakni di San Lorenzo, Roma, Italia. Lembaga atau sekolah itu bernama Casa dei Bambini atau House of Children. Di sana, ia mendidik kurang lebih 50 anak miskin. Nama Casa dei Bambini atau Rumah Anak-anak ini dapat diartikan sebagai ungkapan Montessori untuk menggambarkan sekolah sebagai rumah yang dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana anak-anak dapat menemukan dimensi-dimensi kehidupan seperti dimensi sosial dan juga dimensi moral. Salah satu metode pembelajaran atau kurikulum yang digunakan di Casa dei Bambini ialah periode sensitif. Periode ini menggambarkan proses mendapatkan pengetahuan dalam lingkungannya. Montessori beranggapan bahwa proses perkembangan kedewasaan dan juga mental anak akan sangat bergantung pada lingkungannya di masa awal pertumbuhan. Oleh sebab itu, lingkungan yang tidak baik akan sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Dalam periode ini, anak akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk menyempurnakan apa yang ia miliki. Jika ia dicegah, ia bisa kehilangan kepekaan khusus yang mendorongnya untuk melakukan suatu hal, dan ini akan berefek pada perkembangannya. Akan tetapi, anak tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ia tetap dibimbing dan juga diamati dalam proses pembelajarannya. Terdapat 5 poin utama dalam periode ini. Yang pertama ialah periode sensitif akan keteraturan. Periode pertama ini terjadi dalam 3 tahun awal perkembangan anak. Anak mendapatkan dorongan atau kebutuhan akan keteraturan. Mereka akan mendapatkan prinsip orientasi dari lingkungan mereka yang nantinya harus mereka kuasai. Sebagai contoh, seorang anak akan menangis ketika melihat seseorang meletakkan payung tidak pada tempat asalnya. Ketika ibunya atau orang lain meletakkan payung itu pada tempat asalnya, maka ia akan berhenti menangis. Yang kedua ialah periode sensitif akan detail. Antara usia 1-2 tahun, anak-anak akan memusatkan perhatian pada detail-detail kecil. Perhatian ini menandakan adanya perubahan dalam perkembangan psikis anak, yang awalnya tertarik pada hal yang mencolok, dan kini mereka berusaha untuk mengisi pengalamannya dengan selengkap mungkin. Periode sensitif yang ketiga ialah periode sensitif akan penggunaan tangan. Anak-anak pada rentang usia 18 bulan hingga 3 tahun akan suka menggenggam benda. Secara khusus, mereka suka dengan kegiatan membuka menutup benda, masukkan benda ke dalam wadah dan menuangkannya kembali, dan juga menumpuk benda-benda. Pada usia 2 tahun atau lebih berikutnya, mereka akan menyempurnakan gerakan dan indera paraba mereka secara khusus. Sebagai contoh, anak yang usianya 4 tahun akan suka mengidentifikasi objek atau benda dengan cara mata tertutup. Yang keempat ialah
periode sensitif untuk berjalan. Bagi Montessori, berjalan seperti kelahiran kembali atau kelahiran kedua, sebab anak beralih dari yang tidak berdaya menjadi lebih aktif. Anak akan terdorong untuk belajar berjalan sebagaimana kebanggaan yang dia dapatkan dalam mempelajarinya. Mungkin ia akan mondar-mandir, naik turun tangga, dan berulang seperti demikian. Akan tetapi, inilah cara yang mereka lakukan untuk menyempurnakan kemampuan berjalan dan untuk tujuan kreativitas dalam diri mereka. Yang kelima ialah periode sensitif untuk bahasa. Hal yang luar biasa ialah kecepatan mereka dalam belajar bahasa, yang merupakan proses yang sedemikian kompleks. Mereka tidak hanya belajar kata-kata dan artinya, tetapi mereka juga tahu di mana dan kapan harus menempatkan berbagai jenis kata. Anak-anak di usia di bawah 4 tahun biasanya belajar bahasa secara tidak sadar. Melalui berbagai periode sensitif ini, anak-anak dorong oleh dorongan batin untuk menguasai pengalaman tertentu secara mandiri. Tujuan dari pendidikan adalah untuk membantu anak dalam proses ini. Karena mereka belum bisa masuk ke taman kanak-kanak atau sekolah Montessori hingga usia 2 atau 3 tahun, maka orang tua menjadi pendidik pertama mereka. Ketika anak-anak berusia 2,5 tahun, mereka bisa masuk ke sekolah Montessori. Mereka belajar di ruang kelas yang sama dengan anak-anak hingga usia 6 tahun. Kira-kira rentang usia yang sama seperti di Casa dei Bambini. Dalam sekolah Montessori, ditekankan 5 aspek penting, yakni kemandirian dan konsentrasi, pilihan bebas, tidak mementingkan penghargaan dan hukuman, persiapan bertahap, dan yang kelima ialah membaca menulis. Pada usia 6 hingga 12 tahun, anak-anak akan menjalani proses pendidikan dasar. Pada usia 6 atau 7 tahun, mereka ingin memahami dunia, termasuk gambaran besarnya. Mereka ingin mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Pada usia 6 hingga 12 tahun, mereka ingin menjelajah dunia dengan bergerak bebas, jauh dari keluarga dan sekolah, seperti dengan melakukan kunjungan ke planetarium, ke museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain. Guru dalam hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan untuk eksplorasi. Meskipun demikian, anak-anak tetap memilih ekspedisi dan melakukan investigasi mereka sendiri. Untuk sekolah menengah, Montessori memang tidak mengembangkan sepenuhnya pemikirannya tentang masa ini. Akan tetapi, dia menawarkan pemikiran dengan anggapan bahwa remaja memiliki kebutuhan pribadi yang dalam untuk memperbaiki masyarakat, tetapi orang-orang muda nyatanya juga dipengganggu oleh keraguan diri. Mungkin satu-satunya cara untuk meningkatkan kepercayaan diri ialah melalui pekerjaan yang nyata dan bermakna. Misalnya, mereka ikut serta dalam pekerjaan yang bersifat kooperatif. Begitulah pandangan Maria Montessori dalam filsafat pendidikan. Kehadiran sekolah-sekolah Montessori di berbagai kota di dunia telah menunjukkan sumbangannya yang besar dalam dunia pendidikan hingga saat ini.